Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7 dengan judul Prestasi Khulafaur Rasyidin. Tujuan pembelajaran adalah menelaah prestasi Khulafaur Rasyidin dengan teliti, mengklasifikasi prestasi Khulafaur Rasyidin dengan tepat, mengaitkan prestasi Khulafaur Rasyidin dengan kehidupan umat Islam saat ini dengan benar, membuat peta konsep prestasi Khulafaur Rasyidin dengan baik, menyimpulkan keterkaitan prestasi Khulafaur Rasyidin dengan kehidupan umat Islam saat ini dengan tepat. Nah, cakupan materi pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama prestasi Khulafaur Rasyidin, yang kedua keterkaitan prestasi Khulafaur Rasyidin dengan kehidupan umat Islam saat ini. Oke, kembali pada materi yang pertama yaitu prestasi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah prestasi Khalifah Abu Bakar. Yang pertama, memerangi kelompok pembangkang. Kelompok pembangkang ini diantaranya adalah orang-orang murtad, kemudian orang-orang yang menolak membayar zakat, dan yang ketiga adalah orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Nah, di antara orang-orang yang mengaku sebagai nabi tersebut adalah salah satunya Musailamah Al-Kadzab. Peperangan melawan Musailamah Al-Kadzab ini dikenal dengan Perang Yamamah. Yang kedua, prestasi Khalifah Abu Bakar adalah kodifikasi Al-Quran. Pada Perang Yamamah, 70 orang gugur di dalam peperangan. Kemudian muncul kekhawatiran bahwa Al-Quran akan hilang. Sehingga Umar bin Khattab mengusulkan untuk membukukan Al-Quran. Dan akhirnya Abu Bakar menunjuk Zaid bin Thabit sebagai pemimpin pengumpulan Al-Quran. Prestasi yang ketiga adalah perluasan wilayah Islam. Pada masa Khalifah Abu Bakar, perluasan wilayah sampai ke Syria, yaitu dipimpin Usamah bin Zaid bin Harithah. Kemudian Khalid bin Walid dan Musanna bin Haris dikirim untuk ke Persia dan Bizantium, sehingga akhirnya terjadilah Perang Yarmuk dan kemenangan berada di pihak kaum muslimin. Prestasi Umar bin Khattab yang kedua, yaitu satu, perluasan wilayah dakwah Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab terjadi perluasan wilayah dakwah Islam secara besar-besaran sehingga disebut sebagai Futuhat al-Islamiyah. Ya, yaitu sampai ke wilayah Suriah, Persia, dan Mesir, kemudian Afrika Utara, Armenia, dan sebagian wilayah Eropa Timur. Prestasi yang kedua dari Khalifah Umar adalah mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Pada masa itu, Khalifah Umar membagi pemerintahan menjadi 8 provinsi. Dan beliau juga membentuk Baitul Mal. Kemudian yang ketiga adalah Khalifah Umar bin Khattab menetapkan kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah ini ditetapkan berdasarkan peristiwa hijrah Nabi dari Makkah menuju Madinah. Selanjutnya, prestasi yang keempat dari Khalifah Umar bin Khattab adalah membentuk Dewan Pemilihan Khalifah, yang tujuannya adalah untuk memilih Khalifah selanjutnya. Prestasi Khalifah Utsman bin Affan diantaranya adalah satu, kodifikasi Mushaf Al-Quran. Pada masa ini, Mushaf Al-Quran dibukukan kemudian disimpan dan dikirim ke beberapa wilayah, ya, ke 4 wilayah yaitu Kufah, Suriah, Basrah, dan Mekah. Sedangkan mushaf yang dipegang sendiri oleh Khalifah Utsman bin Affan disebut sebagai Mushaf Al-Imam. Pengkodifikasian Mushaf Al-Quran ini dikarenakan adanya perbedaan dialek dari berbagai daerah dan susunan surah yang belum teratur. Kemudian prestasi Khalifah Utsman bin Affan yang kedua yaitu renovasi Masjid Nabawi. Di sini Masjid Nabawi diperluas dan diperindah pada masa Khalifah Utsman. Selanjutnya yaitu pembentukan angkatan laut. Ya, hal ini dilakukan untuk melindungi wilayah Afrika, Siprus hingga Konstantinopel yang banyak diliputi lautan. Nah, selanjutnya prestasi yang keempat dari Khalifah Utsman bin Affan adalah perluasan wilayah Islam. Pada masa itu, perluasan wilayah mencapai ke Khurasan, Armenia, Tunisia, dan Azerbaijan. Prestasi yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib.
yaitu pertama mengganti pejabat yang kurang cakap dengan cara memberantas korupsi di kalangan para pejabat. Kemudian yang kedua, beliau memajukan ilmu nahwu karena alasannya adalah terjadi kesalahan bacaan teks Al-Quran dan hadis di daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Kemudian yang ketiga, Khalifah Ali bin Abi Thalib membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Dengan cara apa? Yaitu menyita harta para pejabat yang diperoleh secara tidak benar. Kemudian harta tersebut disimpan di Baitul Mal. Selanjutnya, yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib melakukan pembangunan kota Kufah, sehingga akhirnya kota Kufah menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Nah, yang terakhir adalah keterkaitan prestasi Khulafaur Rasyidin dengan kehidupan saat ini, yaitu dengan adanya prestasi Khulafaur Rasyidin, kita, orang Indonesia, bisa mengenal agama Islam. Dan kemudian kita memiliki kitab Al-Quran dengan susunan surah dan dialek yang sama. Selanjutnya, kita juga memiliki kalender Hijriah, dan kita termotivasi untuk produktif menghasilkan karya, dan terakhir kita dapat meneladani kebijakan para khalifah sebagai seorang pemimpin. Alhamdulillah, demikianlah materi pembelajaran tentang prestasi Khulafaur Rasyidin. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.